Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, wa ma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la ilaha illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqu illa Allah. Kita masuk kepada syarah sedikit daripada Hizib Bahar. Terakhir kita membahas tentang faidah, bukan tujuan, faidah daripada membaca huruf muqatta, yaitu ha, mim. Hamim, Yasin, Toha, itu adalah surat yang paling sedikit hurufnya. Kalau nun masih nyambung, nun wal qalami wa ma yasturun, masih satu ayat. Wal qalami, benar ya? Nun satu ayat. Nyambung ya? Toha, ini surat yang jumlah hurufnya, ayat yang jumlah hurufnya paling pendek. Kalau surat yang paling pendek, Al-Kautsar. Coba di Al-Kautsar, huruf apa yang gak ketemu? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kayak kena SD ya, DK aja. Coba huruf apa yang gak ketemu di situ? Ada beberapa ya. Itu ada rahasianya itu. Ini mana nggak itu? Inna a'tainakal kautsar. Ada mimnya? Nggak ada. Cuma ada di bismillahnya. Makanya Nabi ketika baca inna a'taina, beliau selalu menzahirkan, menjaharkan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya, ada asrar rahasia di situ. Adapun ayat yang dia pendek tapi faedahnya paling banyak, itu Al-Ikhlas, dan yang di atasnya Al-Fatihah ya. Jadi kalau antum setelah waladhdallin, amin, yasin boleh nggak ya? Tanya sama ahli fikih, boleh nggak ya? Boleh, langsung ruku boleh nggak? Boleh, cuma pelit lucu yasin langsung ruku ya. Baca 3 kali biar jadi 3 ayat, yasin, yasin, yasin gitu ya. Kita sudah membaca hamim. Adabnya adalah penjagaan diri. Kita niatkan untuk menjaga diri dari keburukan yang ada dalam hati ini, dalam diri kita. Lalu 6 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Usahakan 1 nafas ya, usahakan ya. Hamim, 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 hamim. Nah, iramanya kalau bersama-sama ikuti imamnya. Imamnya cepat, kita cepat. Imamnya lambat, kita lambat. Nanti kalau frekuensi suaranya, apa namanya tuh? Vibrasi suaranya itu sama, itu nikmatnya bukan main. Nikmatnya bukan main. Jadi suara itu berpengaruh kepada hal rohani, berpengaruh, nggak bisa dibohongi. Ya sederhananya, kenapa orang mencari-cari imam yang enak imam bacaannya, suaranya? Karena memang suara itu membuat diri kita termanjakan ya, dari irama manapun ya. Maka sesekali kita pakai irama Jawa ya. Astagfirullah, ya kan?
Gimana Jawa? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu merubah makharijul huruf, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang. Itu nggak boleh. Ala Sunda boleh, nggak apa-apa. Itu yang kita sebut nahawan, Hijaz, apalagi Bayati, Mbak Nawa, Ros gitu ya, apalagi. Aduh, udah nggak hafal saya. Jarka apa? Jiharka. Oh, itu enak sekali Jiharka itu. Ya. Itu Jiharka itu ya. Itu semua irama yang baru muncul dan dipakai setelah Nabi SAW wafat. Sebelumnya nggak ada dan boleh kok, nggak ada masalah. Syaratnya satu, tidak merubah makharijul huruf, tidak memanjangkan yang pendek, tidak memendekkan yang panjang. Jadi tajwidnya masih dijaga. Kan ada orang kalau dia nggak pakai irama kampung dia nggak bisa larut. Kayak siapa tuh dalang yang inovatif ini, Sujiwo. Dia itu kalau baca ayat Quran itu mesti dengan ala dia ngedalang, baru imajinasinya tumbuh, halnya baru hidup. Nggak apa-apa, yang penting tidak merubah makharijul huruf. Bahkan ulama kita yang ahli qiraat pun memaafkan jika ada orang Jawa misalnya udah nggak bisa ganti ain, harus ngain. Orang-orang begini emang udah dari sononya mau gimana, tapi orang begini tidak dianjurkan jadi imam, tidak elok jadi imam kecuali untuk orang yang sama dengannya. Kalau Jawa gimana? Al-Fatihah gitu ya. Alhamdulillah. Kalau emang aslinya begitu mau diapain? Allah kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan nggak bebani orang di luar batas kemampuannya. Namun idealnya kembali huruf. Orang za jadi jim. Allahu ajijul hakim. Giliran auzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim di situ. Gawat itu. Zaidun Qaimun jadi Zaidun Qaimun. Orang Betawi sama. Orang Betawi itu nyebut za itu jadi ja. Emang dari sononya mau gimana? Yang penting ketika dia baca Quran, dia kembali ke asalnya ya. Kalau orang sudah baca fa ya nggak bisa dia apain, mau gimana lagi, supi gitu ya. Ayo belajar supi. Supi kan unik ya, pakai serban ya gak? Pakai gamis, udah kayak orang Arab ya. Pas ngomong sufi tapi itu dari sono dan no problem, tidak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya wapi ya apa? Ini biasanya ketika iramanya dikeluarkan dia akan kembali ke makharijul hurufnya. Itu hebatnya makharijul irama. Irama itu membantu orang conditioning. Sama-sama baca la ilaha illallah, la ilaha, tapi ketika dimulai dengan ya pelan, intonasi tertentu, kita akan terbuai. Itu bukan halu, itu hakiki. Itu hakiki. Namun tidak dirasakan oleh orang yang di saat itu masih mengaktifkan logikanya, logika akliyahnya, rasionya. Nyanyi, nah lagu itu enak karena difikirkan atau dirasakan. Sama. Jadi kalau lagi zikir jangan difikirkan. Fikir itu untuk alam, untuk zikir aktifkan zauq. Yatafakkaruna fi khalqillah. Ya, fi khalqis samawati wal ardh kalau di surah Ali Imran. Mereka bertafakkur terhadap alam semesta. Kalau lagi zikir, zikir itu yang disebut pencipta alam atau alam. Jangan pakai fikir. Ya, ini yang membuat ini, wallahi demi Allah, saya jarang-jarang bersumpah kepada Allah. Jarang.
Antum tidak akan pernah merasakan pengalaman rohani sampai mampu meletakkan kamar-kamar akal dengan kamar rasa, kamar kolbu. Jadi di dalam diri kita ini harus pinter-pinter kapan kolbu harus di depan, kapan rasio akal harus di depan. Orang udah nangis, kita mesti, kok bisa nangis? Orang udah larut, dia masih mikir. Mikir itu ditandai dengan kok bisa, apa sih? Pertanyaan kenapa, mengapa, ada apa, itu pertanyaan akal. Gak usah mikirin itu, ya. Nah, itulah beruntungnya orang-orang yang diberikan kearifan, hikmah, yang sehingga dia bisa meletakkan mana yang pas, ya. Coba antum, karena bukan orang Cianjur, nggak nangis loh melihat orang Cianjur begitu, ya. Cuma 1-2 kan yang nangis. Coba ke sono, coba mohon maaf, keluarga kita bagian dari mereka, mewek langsung. Cuma karena kita nggak merasakan, kita nggak nangis. Kita nggak ngerti, kok bisa sih dia nangis? Nabi Muhammad SAW, putranya meninggal, bahkan di riwayat itu cucunya meninggal, langsung terisak-isak, nangis. Seorang sahabat nanya, ada apa ini wahai Rasulullah? Tuh, sahabat masih pakai. Jadi sekelas sahabat pernah begitu. Nabi nggak bilang hatimu keras kayak gitu, hati kau mati, nggak bilang gitu. Nabi cuma ngomongin, hazihi rahmatun wada'aha fi qalbi man syaa min ibadih. Udah lenyap sahabat di situ. Ini adalah rahmah, kasih sayang, rasa di situ yang Allah taruh, percikan ke dalam kalbu hamba-hamba yang dia kehendaki. Sahabat dengar begini langsung nangis. Kenapa? Dia mikir, apakah aku termasuk orang yang tidak dapat percikan itu? Nangis dia langsung. Maka ada orang yang menangis bukan saat berzikir, tapi dia menangis. Orang menangis, kenapa saya tidak bisa menangis? Orang mimpi ketemu Rasulullah, kok dia nggak mimpi ketemu Rasulullah? Malah dia ingkar kepada orang yang mimpi ketemu Rasulullah. Harusnya orang-orang begini meratapi dirinya sendiri. Ya hasrata, ya. Wahai diriku, kenapa orang mimpi ketemu Nabi, aku juga belum Nabi. Kiai padahal. Kiai nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah, gimana tuh? Ya berguru lagi lah, ya. Berguru lagi. Kiai nggak pernah merasakan lenyap dirinya dalam satu kalimah lafaz Allah. Udah ngambil talqin lagi pada ahlinya. Karena ilmu itu ada, masing-masing ilmu ada kiainya. Mungkin kiai kita kiai di bidang A, nggak kiai di bidang yang lain. Ya. Saya dokter kok, ngapain belajar tarekat lah? Ya salam, ya nggak begitu. Dokter kan di kampus. Udah dokter belum di kolbu? Harus jadi dokter juga di kolbu. Yang boleh nguji kalau di kampus dokter, benar nggak? Maka yang boleh nguji kolbu cuma dokter kolbu. Kalau dokter cuma meriksa bolehnya, diagnosa. Kalau nguji yang boleh cuma dokter kolbu. Yang sudah kalau dokter kolbu diuji nggak kolbu? Dikata-katain nggak? Ini dikata-katain dikit sedih, ya. Besok nggak datang lagi, ya, gitu nggak? Begitu nggak? Ciri-ciri kita ini benar-benar berguru kepada seseorang, kita siap dikata-katain dia. Nah itu, coba. Nah, ketika membaca Hamim, niatkan bukan hanya menjaga diri dari musuh fisik. Yang paling berbahaya itu musuh yang tersimpan di dalam diri. Ya, menjadi maksum tidak mungkin, terjaga dari dosa mutlak nggak mungkin. Tapi punya anak namanya maksum ada, Datuk Dodo namanya. Dijaga Allah mungkin. Maka kekasih Allah itu mahfuz, dijaga, bukan maksum, bukan suci dari dosa, ya. Apalagi lafaznya Hamim. Ummal amru wa ja'an nasru fa alaina la
hummal amru. Humma bisa berarti perkara kami, urusan kami sudah cukup. Bisa juga berarti urusan kami sudah ada yang jaga. Waja'an nasru, dan pertolongan telah datang. Fa'alaina la, maka kalau sudah pertolongan datang, urusannya sudah ada yang nanggung, la yunsarun, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kami. Kata Imam Abul Hasan Syazili, seandainya dulu orang-orang Baghdad baca doa ini, hizib kami, mereka akan dijaga daripada orang-orang Tatar, akan dijaga daripada orang-orang yang menghancurkan Baghdad. Itu waktu hancur, sungai itu cuma dua warnanya, warna tinta sama warna darah. Tinta warnanya apa? Hitam. Darah warnanya merah. Karena ini Tatar nih orang-orang jahil, nggak ngerti apa-apa. Mereka nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti pengetahuan. Di Baghdad itu dulu banyak penemuan-penemuan yang sekarang kemudian muncul lagi. Semua ilmu pengetahuan sudah ada, dan itu mereka buang, mereka bakar-bakar, ini makanya apa-apaan dibuang. Itu bangsa Tartar yang berasal dari Mongol, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apa yang terjadi saat itu? Maka saya meniatkan membaca hizib-hizib Imam Syazili untuk menjaga diri, keluarga, para muhibbin, muridin, bahkan juga menjaga negeri kita dan umat Islam secara umum. Terserah Allah mengkabulkan yang mana, ya. Hummal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunsarun. Hamim. Terus tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab, tanzil itu masdar daripada nazzala yunazzilu tanzilan, ya. Tanzilul kitab, yang maha menurunkan Alkitab. Terus tanzilul kitab minallah, dari mana turunnya? Daripada Allah. Turun itu dalam imajinasi kita, turun itu dari atas ke bawah, tapi jangan dibayangkan atas makhluk. Atasnya makhluk arah atas, terus arah bawah. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim, yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha unik. Jadi salah satu makna daripada aziz, yang maha unik. Dalam ilmu hadis, jika ada rawi disebut riwayatnya aziz, berarti gurunya cuma dua, dan itu jarang, unik sekali jika ada rawi gurunya cuma dua, ya. Beberapa ulama menyaksikan adanya itu, tapi kemudian Imam Ibnu Hajar menemukannya, ada riwayat yang rawinya, si syekhnya cuma punya guru dua. Itu ketemu aziz namanya. Aziz itu kuat, lumayan kuat, ya. Terus azizun, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Pak Hakim, alim, yang maha alim, yang maha mengetahui. Apa beda ilmu Allah dengan ilmu kita? Kita semua awalnya tidak tahu, lalu diberitahu. Maka pengetahuan kita disebut muktasab, atau muktasab itu diperoleh, dicari. Yang kedua disebut mauhibah atau wahabiyah atau laduniyah, diberi. Jadi ilmu kita dua aja, kita cari tahu, kita dengerin, lalu kita tahu, atau diberitahu. Jika pemberi kabarnya manusia, dengerinnya pakai apa? Kalau pemberi kabarnya malaikat, fuad, dalemannya kolbu namanya fuad. Itu yang bisa menerima kabar-kabar malaikat. Maka di Quran itu ada lafaz bahwa Jibril menurunkan Quran kepada kolbu Nabi Muhammad. Tapi ada yang kedua, ini tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Alkitab itu langsung Allah turunkan dari sisinya, bukan lewat Jibril. Jibril itu hanya formalitas risalah.
Tapi sebenarnya Alkitab itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu bukan benda. Kolbu itu masih benda, tapi benda gaib, imateri. Imateri, kolbu, ya, sesuatu yang bukan sifatnya materi. Maka kolbu pun tidak sanggup untuk mencapai Allah, hanya sanggup mencapai nama Allah. Kolbu, apalagi akal. Akal hanya sanggup membayangkan analog-analog tentang Tuhan, permisalan-permisalan terhadap Allah. Kalau kolbu mampu merasakan kedahsyatan nama. Pernah jatuh cinta dengan seseorang, sebut namanya, terbayang dia, langsung berdesir. Saya sebut nama ya, Anis. Loh, temanku Anis perempuan. Ya. Kalau tambahin Baswedan, laki-laki. Anas. Ada punya teman Anas? Nggak ada kan? Ada. Anas Urba. Oke. Saya sebut nama. Terbayang wajah nggak? Ganjar. Bayang wajah? Jadi nama sama wajah nggak bisa. Soekarno. Kebayang? Soeharto. Habibie. Ini kalian nggak ngerti ya? Harmoko tuh nggak? Ini yang depan nih, yang depan, yang belakang udah tua. Oh, Harmoko nggak tahu. Emang ente tahu? Umuran ente berapa? Oke. Ya. Oke. Lanjut. Saya sebut nama, pasti melintas sesuatu. Ya. Itu gimana cara kerjanya coba? Hebatnya Allah kasih mesin di dalam otak ini. Canggih sekali, canggih. Ya. Sekarang saya sebut, antum nggak bisa bayangin. Allah. No, nggak bisa dibayangin. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada rumus penyamaan. Rumus kepada Allah itu rumus pertidaksamaan. Tapi bukan pertidaksamaan matematika itu. Dia tak terhingga. Rumus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak terhingga, nggak sanggup. Jadi orang yang membayangkan Tuhan akan punya penyakit kegilaan. Dan saya nggak tanggung jawab. Ya, karena bukan urusannya sama kita. Kita sudah berkali-kali mengatakan tadabbur Quran, tafakkur alam. Jangan dibalik. Kalau orang tafakur Quran, ujungnya bisa begitu. Karena dia memikirkan kalam hakiki yang ada pada Allah, dan itu tidak akan dapat dicapai oleh akal. Tafakkur bil aqli wa tadabbur bil qalbi wa ruhi. Tadabbur dengan kolbu dan ruh beda dengan tafakkur dengan akal. Jangan dibalik-balik. Urusan sains jangan pakai kolbu, membacanya pakai akal. Nah, Imam Ghazali dengan rapi membagi-bagi ini. Itu sebabnya di zaman itu ada zaman yang boleh disebut gemilang kejayaan Islam, karena orang-orang dulu mampu memisahkan mana wilayah kolbu, mana wilayah akal. Jadi nggak ada tuduh-menuduh seperti profesor hari ini di kampus, ya, yang mengatakan, oh Islam ini mundur karena orang pakai tasawuf. Itu ente nggak ngerti ilmu mantik namanya, ya. Nggak mengerti filsafat ilmu, nggak baca kitab Al-Munqiz min ad-Dhalal Imam Al-Ghazali. Giliran bab rohani dia pakai akal, nggak nyambung. Giliran bab sains dia pakai kalbu. Ya sudahlah, saya tawakal kepada Allah. Nggak usah begitu, ya.
Oke. Ayatnya tadi apa? Jadi ada ayat yang turun lewat Sayyidina Jibril disebut dengan ayat-ayat risalah. Ada ayat yang turun langsung min hadratillahil azizil hakim kepada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan nubuwah. Itu yang disebut nubuwah. Dan Nabi mengatakan ulama itu pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul. Karena kerasulan syariat sudah berhenti, sudah nggak ada perubahan. Jika ada 313 rasul, berarti dulu ada 313 syariat yang pernah berubah di otak-atik, dan paripurnanya pada Nabi Muhammad SAW. Nggak akan berubah, nggak akan berubah sama sekali. Yang berubah cuma penafsirannya. Kalau penafsiran akan berubah. Lafaz berikutnya, ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzawli la ilaha illahu. Ya, ini disebut dengan nama Allah dalam bentuk kalimat atau frase, ya. Hamim tanzul kitab minallahi azil alim ghafiril dzambi, yang menghapus dosa. Ghafiril dzambi, penghapus dosa. Jadi Allah itu Ghaffar, Ghafur, Ghafir. 3. Ini paling lengkap. Ghaffar, Ghafur, Ghafir. Ghaffar yang menghapuskan dosa yang tampak. Ghafur ya, bukan Ghafur, Ghafur menghapuskan dosa yang tersembunyi. Ghafir dzanbi itu lebih umum, penghapus dosa umum. Ya. Terus ghafir dzanbi wa qabilit taubi. Qabil itu secara harfiah yang menerima, yang menghadap. Kalau ada orang datang, dia yang menerima, dia yang menghadap. Qabil. Siapa yang dia terima? At-taubi. Maka zikir apapun tidak akan Allah pandang, tidak akan Allah terima jika zikirnya tidak dimulai dengan at-taubi, bertaubat. Maka kita sebelum zikir hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib syartiyah, secara syarat untuk bertobat. Jadi itu bagian dari syurut usul zikr, bukan syurut sihat zikr. Secara ilmu fikih ada masalah, tapi dalam bab kerohanian ada namanya syaratul usul, syarat usul. Dulu kita sudah bahas syaratul usul. Pertama tauhid, syahadat. Yang kedua taubat, qabilit taubi. Jadi Allah itu dimulai dulu dengan lafaz pengampun dosa, penerima taubat, lalu baru syadidil iqab. Hati-hati kalau nggak minta ampun, nggak taubat, syadidil iqab. Allah sangat pedih, sangat dahsyat iqabnya. Iqab dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang diberikan kepada orang yang sudah melakukan sesuatu yang ada sebelumnya. Itu disebut iqab, ya. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Iqab, udah ya. Apa beda istighfar dan taubat? Istighfar itu minta dihapus, kalau taubat itu pengakuan dan penyesalan. An-nadamu taubah. Kamu menyesal, kamu mengaku, itulah taubat yang sebenarnya. Maka orang-orang yang cuma istighfar itu belum masuk ke makom namanya tawabin. Jadi kalau kita baca astaghfirullah, di ujungnya harus baca wa atubu ilaihi. Terus apa lafaznya lagi? Qul bitu syadid wa bitu tauli, dzit tauli la ilaha illa hu. Dzit taul, apa arti taul? Taul artinya panjang. Apa maksudnya?
tenang, walaupun azabnya pedih, rahmatnya luas. Dzil Pauli, kesempatan yang dia berikan luas. Dari tadi 4, cuma 1 ancaman, selebihnya harapan. Maka orang-orang yang nur Allah ada dalam dirinya, dia lebih banyak memberikan harapan daripada ancaman. Tapi hari ini orang beragama, katanya soleh, katanya baru hijrah, ancamannya lebih banyak daripada harapannya. Nah, ini cara didik anak, jangan jadi panitia neraka sama surga. Jadilah orang yang kemudian menumbuhkan cinta kepada anak, bukan menumbuhkan takut. Nah, yang belum punya anak ya, ingat loh, teori mah gampang, coba punya anak terus. Apalagi Bang Do itu ya, dulu ya tahu sendiri orangnya gimana ya. Sekarang dia ngeliat anaknya kayak ngeliat dirinya dulu waktu kecil ya. Ya mau turun kemana lagi, masa ke sebelah ya kan. Oke, terus lafaz berikutnya, la ilaha illa, tiada ilah. Apa arti ilah? Ilah itu berarti walah, yang berhak dicintai. Juga berarti ma'bud, yang disembah. Nah, saya lebih senang mengartikan yang dicintai, karena orang akan menjadi hamba kepada yang dia cinta. Wa man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Siapa yang cinta sesuatu akan banyak menyebut-nyebutnya, baik menyebutkan benci atau suka. Menyebutkan benci atau suka. Jadi jangan bilang gue benci banget sama setan, itu gak usah. Gak usah nyebut-nyebut begitu. Ya, ntar jadi teman. Sama siapa lagi? Ya, kalau udah pemilu tuh nyebut-nyebut mulu yang dia nggak seneng. Ya lama-lama jatuh cinta kan. Ya. Lama-lama yang dicoblos jadi menteri, yang dibenci jadi presiden. Kan udah kejadian ya kan. Maka disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari, bukan di Sahih Bukhari, ahbib habibaka hauban, gitu Bu ya, hauban ma gitu, haunan ma ya, cintailah kekasihmu atau objek-objek yang mau kamu cintai sekedarnya saja, sekedar aja, jangan terlalu cinta. Kendaraan, rumah, jabatan, pasangan, anak, jangan dalam-dalam masuk, karena kalau dalam diambil itu sakitnya bukan main. Kenapa orang kemudian merasakan sakitnya mati? Karena dia mencintai orang yang akan dia tinggalkan. Jadi perpisahan dengan alam ini akan menyakitkan kalau emang alam itu udah berdarah daging dalam diri. Boleh cinta, tapi cinta dalam namanya, dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut al-hubbu fillah. Ini yang nanti akan dijamin bersama sampai di surga. Ya. Yang dikatakan dalam hadis Nabi, ya, ketika nanti di akhirat ada sekelompok orang seperti kilat. Lalu dalam hadis Abu Daud dan Ahmad ada yang bertanya, ini siapa mereka? Para nabi, para syuhada. Mereka bertanya-tanya, itu siapa? Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada. Qila hum al-mutahabbina fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai fi, dalam Allah. Dalam Allah itu 4 makomnya. Isimnya, dalam nama Allah, dalam fi'il Allah, perbuatan Allah, dalam sifatullah, dan yang paling tinggi zatullah. Nah, itu yang dilihat tadi, itu yang fi zatillah. Fi zatillah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu mesti binasa kecuali Allah. Ya, maka jangan berhalakan cinta kepada keluarga, kerjaan, ya, pasangan, benda-benda yang ada di sekitar. Jangan. Allah maha cemburu, Allah ghayurun, Allah maha pencemburu. Kalau Allah cemburu,
Nah, kita nih kalau cemburu gimana? Kita labrak dia. Allah kalau cemburu, Allah ambil itu barangnya kita, yang membuat kita teralihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi kajian kita ini, kita sedang belajar mencintai Allah, ya. Saya nggak mengatakan diri saya ini benar-benar cinta kepada Allah, tapi saya sedang belajar mencintai Allah. Sama-sama kita belajar mencintainya, ya. Apa ciri-ciri orang cinta kepada Allah? Aksara dzikrahu, banyak menyebut namanya. Maka tadi kita zikir berapa lama? Ada lama tadi? 30 menit doang, tapi udah kesemutan. Coba nonton Netflix. Nggak ada kesemutan, ya, nggak kesemutan. Jadi kita duduk kayak tadi itu latihan. Yang zikir sebenarnya bukan itu. Yang zikir sebenarnya pulang dari sini memandang alam, tapi kalbu tetap kepada Rabbul Alam. Itu baru zikir yang sebenarnya. Dan tadi itu cuma latihan, disebut riyadhah, ya, latihan. Ya, gimana cara kita interaksi dengan siapapun nanti. Itu yang sebetulnya imtihan al-hub wa ikhtibar, ya. Ujian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu bukanlah benda, bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan. Maka untuk mencapai cinta kepadanya, apapun yang bersifat benda harus ditanggalkan dari ruh, tapi tidak boleh ditanggalkan dari akal pikiran. Akal ini berkaitan dengan alam, alam itu benda. Tapi kalau yang ada di dalam ruh ini, dia nggak boleh masuk. Dia kalau masuk, kolbunya, ruhnya langsung kayak di penjara. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara orang beriman. Apa yang dipenjara? Yang beriman itu ruhnya atau badannya? Orang munafik sholat, orang mukmin sholat. Bedanya di mana? Ruhnya. Ruhnya itu kemudian dibahasakan bahasa qalbu. Jadi kita berdoa kepada Allah, saya memohon kepada Allah, semoga ruh kita benar-benar dijaga, dibebaskan dari belenggu-belenggu, ya, semua belenggu selainnya, kullu ma siwa, ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sampai di situ syarah Hizib Nasr, kita langsung masuk ke